Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Indah Permata dari kelas A dengan NIM 08051182227001. Jadi di sini saya akan mengulas kembali materi praktikum dasar-dasar penginderaan jauh dengan materi klasifikasi terbimbing. Dengan tujuan praktikum yaitu yang pertama dapat memahami prinsip kerja dan menggunakan perangkat lunak ARGIS. Yang kedua, dapat menggunakan ARGIS untuk klasifikasi terbimbing. Dan yang ketiga, dapat memahami tentang klasifikasi terbimbing. Sebelum ke pengolahan data, jadi saya akan menjelaskan sedikit tentang klasifikasi terbimbing. Klasifikasi terbimbing itu dapat diartikan sebagai proses klasifikasi dengan pemilihan kategori informasi yang diinginkan dengan memilih training area untuk tiap kategori penutup lahan yang mewakili sebagai kunci interpretasi. Kemudian klasifikasi terbimbing ini digunakan data penginderaan jauh multispektral yang berbasis numerik. Klasifikasi terbimbing merupakan suatu kegiatan mengidentifikasi prototip dari sejumlah piksel yang mewakili masing-masing kelas atau kategori yang diinginkan dengan menentukan posisi contoh di lapangan dengan bantuan peta tutupan lahan sebagai referensi untuk setiap kelasnya. Klasifikasi terbimbing dilakukan dengan didasarkan pada pengenalan pola spektral yang terdiri atas 3 tahapan, yaitu yang pertama tahapan training sample, yaitu analisis menyusun kunci interpretasi dan mengembangkan secara numerik spektral. Kemudian yang kedua ada tahapan klasifikasi, yaitu setiap piksel pada serangkaian data citra itu dibandingkan setiap kategori pada kunci interpretasi numerik. Kemudian menentukan nilai piksel yang dikenal dan paling mirip dengan kategori yang sama. Dan yang ketiga itu tahapan keluaran, yaitu hasil matrik didenilasi sehingga terbentuk peta penutupan lahan dan dibuat tabel matrik luas berbagai jenis tutupan lahan pada citra. Baik, selanjutnya kita langsung saja ke pengolahan data. Di sini saya sudah menyiapkan data Kota Ambon sebagai data yang akan dikaji. Pertama, kita klik add data, masukkan data Kota Ambonnya, masukkan data landsetnya. Yang kita masukkan itu adalah band 1 sampai band 8. Nah, kalau udah kita add. Nah, udah muncul. Lalu ini kita kecilin aja. Kita besarin buat lihat bandnya. Kemudian kita ke Arch Toolbox. Kita tunggu. Nah, kalau udah muncul seperti ini, kita pilih Data Management Tools. Nah, lalu kita pilih raster. Lalu pilih raster processing. Nah, di sini pilih yang composite band. Nah, untuk input raster ini kita masukkan dari band 1 sampai band 7. Secara berurutan masukinnya. Sebelumnya sambil saya jelaskan, band 1 sampai band 7 itu memiliki resolusi spasial 30 kali 30 meter. Sedangkan band 8 itu memiliki resolusi spasialnya 15 kali 15 meter. Nah, kalau udah dimasukin semua, pilih untuk tempat penyimpannya di output raster.
Di sini kita simpan dengan nama composite. Klik save, lalu klik OK. Nah, kita tunggu hasil rasternya keluar. Nah, maka hasil kompositnya akan muncul seperti ini. Nah, kalau udah muncul, kita centang aja yang ini, yang bagian bandnya. Biarin yang kompositnya aja yang tercentang. Lalu kita ke Arts Toolbox lagi, ke data sama, ke data management tools, tapi di sini kita ke project and transformations, lalu klik raster, lalu pilih project raster. Nah, untuk bagian input rasternya kita masukkan yang composite tadi. Lalu untuk output rasternya ini kita kasih nama project raster atau bisa composite project. Nah, di sini saya simpan namanya project raster. Lalu untuk output koordinat sistemnya itu kita masukkan, ini kita klik dulu di sini. Nah, kita masukkan WGS 1984 UTM Zone 48S. Klik OK, lalu kita klik OK. Kita tunggu hasil projectnya. Nah, maka hasil project rasternya ini kalau seperti ini berarti udah selesai, ini hasilnya. Lalu kita lanjutkan, klik add data. Ini kita masukkan peta RBI nya atau peta yang sudah di download. Itu saya download peta kota Ambon. Nah, di sini kita masukkan data administrasi kecamatan yang ini, lalu klik add. Nah, muncul seperti ini. Lalu kita ke Arts Toolbox lagi, ke data management tools sama, lalu ke raster. Lalu kita ke raster processing, lalu yang pilih bagian clip. Nah, untuk input raster ini kita masukkan yang project raster tadi. Kemudian untuk output extendnya itu masukkan administrasi kecamatan. Nah, untuk use input features itu kita centang. Lalu untuk output rasternya kita simpan di sini dengan nama bebas. Di sini saya composite clip, klik OK, lalu kita tunggu hasil rasternya. Nah, kalau udah, dia akan muncul seperti ini. Nah, lalu kita lanjut. Ini untuk bagian project raster dan composite ini kita centang aja. Nah, ini muncul yang ininya. Lalu ke hasil clip itu kita klik kanan, lalu kita ke properties, klik ke simbologi. Nah, di sini kita bisa lihat warna bandnya. Jadi di sini untuk bandnya, untuk band merah itu kita ganti ke 6.
4, 7. Nah, kalau udah, klik apply. Nah, warnanya akan seperti ini. Nah, kemudian kita ke Arts Toolbox lagi. Lalu untuk kita masih ke data management, ke raster, lalu kita ke raster processing. Nah, di sini kita pilih yang create band sharpen. Lalu untuk input rasternya itu kita masukkan hasil klip tadi. Ini udah benar bandnya. Untuk chromatic image itu kita masukkan band 8. Nah, untuk output raster ini kita ganti band sharpen. Klik save. Udah kita kasih nama, nah kalau udah dipilih tempat penyimpanan, lalu kita klik OK. Kita tunggu hasil raster ya. Nah, ini berarti udah selesai hasilnya. Nih, bakal seperti ini. Nah, selanjutnya kita pastikan dulu untuk extensionnya di customize extensions. Nah, ininya nyala, bagian 3D analysis, network analysis, lalu spatial analysis dan tracking analysis. Dan kita pastikan juga untuk image classification-nya juga tercentang. Oke, kita lanjut. Kita centang dulu yang klipnya. Lalu untuk classification-nya ini untuk yang hasil band sharpen-nya. Kemudian di sini kita akan klik training sample manager. Nah, di sini kita akan masukkan kelas-kelasnya. Nah, kemudian kita klik draw polygon. Jadi di sini kita akan menentukan kelasnya. Ini saya akan membuat 5 kelas. Nah, yang pertama saya akan mendraw polygon awan. Jadi saya akan buat 5 kelas. Yang pertama awan, lalu air, lalu pemukiman, lalu ada hutan, dan yang terakhir ada industri. Nah, jadi ini sudah saya buat beberapa kelas, yaitu yang warna putih ini awan, lalu yang warna pink ini permukiman, kemudian yang warna biru itu air, warna hijau hutan, dan yang warna coklat itu public industry. Lalu kita klik create a signature file. Nah,
Sini kita save aja. Nah, ini udah ke save. Kemudian kita ke classification, interactive supervised classification. Nah, jadi ini adalah hasil dari klasifikasinya. Untuk yang warna biru tadi itu air, lalu yang pink permukiman, yang hijau itu hutan, lalu yang coklat ini pabrik industri. Jadi sepertinya yang awan kita ganti aja warnanya, jadi biar kita tahu perbedaan warnanya. Dan inilah hasil akhir dari klasifikasi terbimbing. Nah, ini adalah hasil dari klasifikasi terbimbing Kota Ambon. Lalu untuk kesimpulannya, metode klasifikasi terbimbing ini merupakan metode yang diperlukan untuk mentransformasikan data citra multispektral ke dalam kelas-kelas unsur spasial seperti ini tadi, yang 5 unsur kelas yang saya buat dalam bentuk informasi tematis. Lalu adapun metode dalam klasifikasi ini itu berupa teknik berbasis pixel, teknik berbasis subpixel, dan teknik berbasis objek. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan, lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.